Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholatul laili masafatuha fadhhab fiha bil fahmi wajib. Wa sholatul laili, dan adapun sholat malam. Sholat malam itu masafatuha, ialah, ini kabarnya, ialah masafatuha, apa masafat, tempat jalannya ya, tempat jalannya tilawah, membaca Al-Quran itu. Masafahnya bisa jarak, bisa tempat, melaju dan seterusnya. Fadhhab, maka pergilah engkau, fiha, di dalam sholat. Di sholat itu tempat kita untuk membaca Al-Quran, masafah. Kita melaju dengan baca Al-Quran dalam sholat itu maksudnya. Jadi sholat itu tempat melaju kita. Wa sholatul laili masafatuha fadhhab fiha bil fahmi wajib. Maka fadhhab, pergilah kamu, fiha, dalam sholat itu, bil fahmi, dengan pemahaman atau ilmu, wajib. Wajib ini amar dan lafaz wajib, wajib dan datanglah. Jadi pulang perginya, PP-nya itu dalam baca Al-Quran digunakan di jarak jalan berupa sholat. Jadi sholat ibarat jalan, kita melaju dengan bensin baca Al-Quran itu, dengan mobil baca Al-Quran. Nah, qauluhu wa sholatul laili, maksudnya sholatul laili itu apa? Sholat malam. Aina filatuhu, ialah sholat sunnah malam. Mubtadaun, ini keduanya mubtada. Masafatuha khobaruhu, khobarnya. Apa masafatuha? Ay masafatut tilaw, masafahnya, kalau tempat melajunya membaca Al-Quran, fiha, dalam sholat. Fadhhab fiha bil fahmi, maka pergilah kamu, fiha, dalam, ay fis sholati, dalam sholat, bil fahmi, dengan, ay bil ilmi, ilmu. Wajib ay amrun minal majid, fil amar dan faja ayaji'u waji'an, yakni anna sholatal laili, bahwa sesungguhnya sholat malam itu, mahallun, adalah tempat, liiksarit tilawah, untuk memperbanyak baca apa? Al-Quran. Fayam bagi, maka seharusnya, al-iksaru, adapun memperbanyak, min tilawatil Quran, baca Al-Quran, fi sholatil laili, dalam sholat malam, ma'amazidil huduri, di samping juga menambah kehadiran hati, wa tadabburi, dan tadabbur. Kemarin sudah dijelaskan, tadabbur itu merenung dengan pemahaman, sehingga dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, sehingga dapat petunjuk dan seterusnya. Wa ta'amul, berpikir. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ini dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, laisu sawa'an min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatsluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Jadi di surat ini tadi saya baca itu adalah surat Al-Imran. Surat Al-Imran itu ayat 13, ayat 113 mengatakan, laisu sawa'an, wabillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'an, tidak ada siapa mereka, sawa'an ialah sama, min ahli kitabi, dari ahli kitab, ummatun, yaitu umat, qa'imatun, yang mustaqimatun. Qa'imatun ditafsiri sebagai mustaqimatun, yang istiqomah, yang menegakkan syara'i'illah, syariat-syariat Tuhan. Yatsluna, mereka membaca, ayatillah, ayat Allah, ana al-laili, di pertengahan malam, wa hum yasjudun, dan mereka dalam keadaan bersujud. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa al-ahbar, siapa? Para pendeta di ahlul kitab. Ahlul kitab ini bukan orang mukmin, bisa kaum Yahudi Nasrani. Nah, mereka ahlul kitab itu ada yang mukmin, ada yang mujrim, ada yang beriman, ada yang tidak. Di antara yang beriman itulah yang ada ummatun qa'imatun,
ya umat yang membaca Al-Quran. Yatluna ayatillah itu tadi. Siapakah mereka? Para mufassir mengatakan wal masyhur min katsirin minal mufassirin kama dzakarahu Muhammad bin Ishaq wa ghairuhu itu adalah ayat ini nazalat atau nuzilat fiman pada tentang orang amana yang beriman min ahbari ahlul kitab, dari para pendeta-pendeta ahlul kitab. Jadi ada di kaum Nasrani dan kaum Yahudi yang pendeta itu ahlul kitabnya beriman. Siapakah di antara mereka? Seperti ke Abdullah bin Salam, wa Asad bin Ubaid, Asad bin Ubaid. Yang ketiga Sa'labah bin Sa'iyah, yang keempat Asid bin Sa'iyah. Wa ghairihim, dan orang-orang lainnya yang tidak disebutkan secara keseluruhan. Nah, mereka la yastawi min man taqaddama dzikruhum, orang-orang ini tidak sama bidzami dalam sisi celaan min ahli kitab, daripada ahli kitab yang lain. Bahula illadzina aslamu, mereka lah para pendeta yang paham Alkitab, yang membaca ayat-ayat Allah, wahum yasjudun, di tengah malam mereka bersujud, mereka aslamu, berislam gitu. Nah, para pendeta saja dari kaum Yahudi dan Nasrani itu menggunakan malam sebagai masa fatut tilawah, jalan menuju jalan poros-poros untuk membaca Al-Quran. Para pendeta saja dari ahlul kitab, apalagi kita, itu motivasinya. Kita mendengar ayat yang sering kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Salah satu fungsi dari sholat malam, Allah sendiri yang mengatakan bahwa maqaman mahmuda, asa ayyaba'atsaka, barangkali mudah-mudahan Allah nanti akan mengutus kamu ayyaba'atsaka rabbuka, siapa Tuhanmu, maqaman mahmuda, di makom mahmuda yang terpuji, ya, strata keimanan yang tinggi. Nah, itu ya poinnya. Jadi di sini dikatakan wasolatul laili masafatuha fadhahaba fiha bil fahmi wajib. Yang pertama adalah mau menjelaskan bahwa sholat adalah tempat melaju kita membaca Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, gunakan itu untuk memperbanyak baca Al-Quran bil fahmi, dengan pemahaman, bukan hanya membaca. Jadi tilawah kita dibarengkan, disandingkan atau dilengkapi dengan tadabbur wa ta'ammul, merenungkan makna-makna Al-Quran. Tidak perlu banyak-banyak baca Al-Quran, sedemikian pun sudah cukup. Nah, di sini dikatakan ma'a mazidil hudur, ditambah dengan hati yang khusyuk. Hudur itu khusyuk. Dikatakan di surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila aw nisfahu aw inqus, ya kan gitu kan, aw inqus minhu wazid alaihi waratil qur'ana tartila. Jadi muzammil ini bisa maknanya orang yang berselimut gitu. Nah, itu dikatakan mendirikan sholat malam, kumil laila, dirikanlah qiyamul lailah engkau. Ini bilang ke hitopnya ke Nabi Muhammad. Au illa qalilan, kecuali sedikit. Sedikit ini berapa? Au nisfahu. Sedikit maksudnya illa qalila itu ada di tafsir, dikatakan salah satunya adalah ada yang tidak mendirikan sholat malam karena sakit misalnya, dan seterusnya. Nah, au nisfahu atau separuh malam bisa juga digunakan, tidak harus seluruh malam. Laila kan seluruh malam. Min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri, malam itu dari terbitnya matahari sampai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar itu. Nah,
apa tadi, aunispahu atau separuhnya, separuh malam itu digunakan untuk qumil laila, untuk apa, untuk qiyamul lail, awingkus minhu, atau berkurang dari itu, yaitu dimaksud sepertiga malam. Jadi bisa dilakukan seluruh malam, karena melihat tidak mampu bisa separuhnya. Ada lagi yang lebih meringankan lagi, sepertiga malam itu. Lalu dilanjutkan ayatnya, waratil qur'ana tartila. Ini ayat yang mendukung bahwa di sholatul lail itu masafatut tilawah, sesuai dengan bait ini, wa sholatul laili masafatuha fadhahaba fiha bil fahmi wajib. Kurangnya maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.